Hai semua, selamat datang di pembahasan saham remaja disorientasi. Sesuai permintaan, karena kemarin ada yang komen review saham GEMS, saham batubara dengan dividen yield sebesar 32%. Karena dividen yieldnya besar, nanti aku akan hitung berapa lot yang diperlukan untuk hidup dari dividen saham. Dan konfirmasi soal kemarin, ketika saya ketik saham auto, ada situs yang ngomong kalau saham auto adalah saham BUMN. Dan saya iyain aja tanpa saya riset lagi karena pada saat itu saya sedang sibuk. Tapi ternyata setelah ditelusuri, saham auto merupakan perusahaan swasta. Bagian besar sahamnya dipegang Astra International dan Astra International sendiri sahamnya dikuasai oleh Jardine Cycle dan Carriage Limited. Itu saja sekilas info dari video kemarin. Dan terima kasih atas perhatian dan supportnya ya. Sebelum mulai, seperti biasa aku ingatkan kalau pembahasan mengenai saham yang ada dalam video ini bukan bersifat ajakan. Segala keputusan pembelian atau penjualan dari saham yang ada dalam video ini ditanggung pribadi masing-masing. Sekelas info saham GEMS dengan pemegang saham terbesar adalah PT Dian Swastatika Sentosa alias saham DSSA, di mana saham DSSA sendiri sebesar 59% dimiliki oleh PT Sinarmas Tunggal. Sektor usaha saham GEMS berupa minyak, gas, dan batu bara. Perusahaan IPO tahun 2011 di harga 2.500 dan saat video ini dibuat harganya di 6.050. Dan selama 1 tahun, harga saham sudah turun sebesar 16%. Market cap saham GEMS di 35 triliun. Valuasi PBB saham GEMS di 2,6 kali. Hal ini cukup normal, tapi kalau diingat dividen yield-nya 32%. Bisa dikatakan sedikit lebih murah ya. Dari segi peer, saham GEMS bisa juga dibilang murah karena peer-nya di 3,4 kali. Masuk ke aset perusahaan yang mengalami peningkatan 20% dari 1,1 miliar US dollar menjadi 1,3 miliar US dollar atau 20,3 triliun rupiah. Hal ini disebabkan jumlah kas yang meningkat akibat kas dan setara kas awal periode meningkat. Peningkatan aset lainnya yang disebabkan oleh jumlah piutang usaha pihak ketiga juga ikut meningkat. Aset terbesar nomor 2, saham GEMS berupa aset pertambangan neto, di mana return of asset saham GEMS secara year to date 26%. Arti year to date ini dari kuartal 1 dan kuartal 2 saja ya. Return of asset saham GEMS cukup besar, terlihat dari tahun ke tahun return of asset tumbuh double digit. Sementara untuk pertumbuhan jumlah aset mengalami peningkatan yang signifikan tahun 2022. Meski begitu, kuartal 2 tahun 2023 tetap tumbuh secara year on year di 15%. Masuk ke utang saham GEMS mulai menurun. Terbukti utang turun 18% dari 570 juta US dollar menjadi 464 juta US dollar atau 7,2 triliun. Utang terbesar berasal dari utang jangka pendek yang aman karena berupa utang usaha pihak ketiga. Sementara debt equity ratio sepanjang tahun 2023 anjlok di 51%. Dari tahun ke tahun jumlah utang terus bertumbuh, tapi tahun 2023 meski baru 2 kuartal saja, utangnya turun hingga 18%. Lanjut ke aktivitas perusahaan dengan catatan yang baik, yaitu meningkat hingga 60%. Dari 558 juta US dollar menjadi 895 juta US dollar atau 14 triliun rupiah. Ekuitas secara year to date meningkat 37%. Jika dilihat dari jumlah maupun return of equity, peningkatan dari tahun ke tahun sangat besar. Dan tahun 2023 ini sudah meningkat 60% secara year on year. Masuk ke pendapatan yang mengalami peningkatan hingga 9%, dari 1,3 miliar US dollar menjadi 1,4 miliar US dollar. Penjualan didominasi oleh penjualan ke luar negeri sebesar 1 miliar US dollar. Dan untuk beban mengalami peningkatan lebih dari 11%, menjadi 804 juta US. Hasilnya, laba bersih perusahaan turun tipis bila dibandingkan tahun lalu, dari 342 juta US dollar menjadi 339 juta US dollar. Penyebab penurunan laba bersih perusahaan
disebabkan oleh beban penjualan seperti ongkos angkut, beban administrasi seperti pajak juga ikut meningkat. Untuk peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun cukup baik, bahkan bisa meningkat hingga 100%. Dan untuk dua kuartal di tahun 2023 masih setengahnya dari tahun lalu. Net profit margin setelah tahun 2020, pertumbuhan net profit margin tumbuh double digit. Dan tahun 2023, net profit margin secara year to date di 22%. Kita nantikan aja apakah secara tahunan laba bersih dari tahun ke tahun juga ikut meningkat. Untuk dividen yang dibagikan 1.977 per lembar saham dengan payout ratio 116% dan dividen yieldnya sebesar 32%. Kalau kita ingin hidup dari dividen dengan 100 juta per tahunnya dengan harga saat ini di 6.050 alias 605.000 untuk satu lotnya, dan dividen yang dibagikan saat ini 197.700. Maka 100 juta tadi dibagi 197.700. Hasilnya kita butuh 505 lot. Untuk jaga-jaga siapa tahu dividen di masa depan turun, aku tambahkan 20% dan hasilnya 606 lot. Kemudian 606 lot tadi dikalikan 605.000 dan hasilnya sebesar 366 juta dan belum termasuk pajak. Dengan 606 lot saham GEMS, kita bisa dapat 100 juta per tahun dari dividen. Dan terakhir, kita akan menghitung harga wajar menggunakan metode relative valuation. Yang kita perlukan adalah PI rata-rata saat ini 7,7 kali, kemudian dikalikan earning per share. Earning per share yang aku pakai adalah earning per share trailing 12 month yang bisa kalian lihat di Stockbit. Dan sekarang 1.800, hasilnya 13.860. Kemudian kita perlu PV rata-rata saham GEMS dan sekarang sini PV rata-ratanya di 4,8 kali. Kemudian dikalikan price to book value per share di 2.300. Semua data yang aku ambil berasal dari Stockbit. Tinggal dikalikan aja dan hasilnya di 11.040. Kalau udah ketemu keduanya tinggal ditambah kemudian dibagi 2 dan hasilnya 12.450. Untuk harga wajarnya untuk jaga-jaga, aku selalu beri save price di 30%. Hasilnya 8.715. Dengan harga saat ini di 6.050. Bisa dibilang harganya undervalue dengan metode relative valuation. Masuk kesimpulannya, harga saham saat ini bisa dibilang undervalue menggunakan relative valuation di 12.450 dan save price di 8.715. Kemudian didukung oleh PIR di 3,4 kali. Meski ada saham batubara yang PIR-nya lebih rendah dari saham GEMS, dividend yield dari saham GEMS cukup besar di 30%. Dan jika Anda punya 606 lot, Anda berkesempatan mendapatkan dividen 100 juta per tahunnya. Untuk laba bersih selama 2 kuartal di tahun 2023, sedikit turun bila dibandingkan tahun lalu, meski pendapatan meningkat. Tapi beban usaha juga ikut meningkat, belum lagi beban usaha lainnya. Tapi karena ini masih 2 kuartal tahun 2023, kita lihat bagaimana ke depannya. Dan untuk utang, debt equity ratio dari tahun ke tahun sebelumnya lebih dari 100%. Tapi untuk rasio tahun ini di 50%. Kita lihat apakah saham GEMS bisa mempertahankan utang di level yang sekarang, apa enggak. Cukup sekian review saham GEMS. Bila mana terjadi kesalahan, silahkan komen di kolom komentar. Sekali lagi, aku ingatkan kalau review saham ini tidak mengajak siapapun untuk membeli atau menjual saham. Segala keputusan akibat pembelian dari saham yang ada dalam video ini ditanggung pribadi masing-masing. Sekian dari Remaja Disorientasi. Sampai jumpa di video pembahasan saham selanjutnya.